berpesta dengan yang lain? Itu aku... Kamu nggak punya teman ya di sini? Gimana kalau kita temenan? Sebagai tanda pertemanan, ini aku kasih kamu kado. Anggap aja ini hadiah kecil-kecilan dari aku. Kamu serius mau temenan sama anak yang aneh kayak aku? Tapi aku nggak ada apa-apa buat kasih ke kamu. Nggak apa-apa emangnya. Udah, nggak apa-apa. Nih terima aja hadiahnya. Mulai sekarang, kita temenan ya. Oh ya, kenalin nama aku Rebecca. Nama kamu siapa? Nama aku Baskara. Biasanya dipanggil Bas. Oke Bas, ini hadiah dari aku ya. Semoga aja kamu suka. Makasih banyak ya Rebecca. Rebecca anaknya baik banget. Beda dari anak-anak yang lain. Hadiah itu spesial Bas buat kamu. Jangan lupa dijaga ya. Nanti kalau udah gede, aku bakalan tahu itu kamu. Baik Rebecca. Pasti aku bakalan jaga baik-baik hadiah ini. Ya, yaudah kalau gitu aku pergi dulu ya. Bye. Iya loh, sumpah Om Burhan tuh baik banget. Kenalin, nama gue Rebecca. Umur gue sekarang 17 tahun. Mungkin bagi sebagian orang udah gak asing lagi sama gue. Kehidupan gue yang glamor, selalu keluar malam, balapan liar, dan menghamburkan harta orang tua. Dan itu udah jadi hiburan gue tiap hari. Dan hanya ada satu masalah di kehidupan gue, yaitu orang tua gue sendiri. Kamu di masa depan mau jadi apa Rebecca? Tiap malam keluyuran mulu. Mama sama papa udah nanggung malu kamu tahu nggak? Kehidupan kamu sekarang ini jauh dari kata kehidupan remaja pada umumnya. Kamu nggak tahu malu apa Rebecca? Anak remaja di usia kamu ini biasanya udah pintar berinvestasi, bahkan berprestasi sampai ke luar negeri sana. Please, do you want mom and dad to be embarrassed? Ayah kamu ini orang ternama di kota ini. Jangan sampai kamu menjatuhkan nama keluarga kita dengan hal konyol yang sering kamu lakukan. Itu nggak ada gunanya, kamu paham kan? Dari kecil ayah selalu ngajarin kamu untuk berpikir dengan bijak, Rebecca. Bukan berpikir dengan hal-hal negatif di luar sana. Perusahaan kita sedang naik sekarang. Jadi jangan sampai gara-gara kamu, nama perusahaan kita jadi tercoret. Bisnis dan keluarga adalah prioritas utama ayah. Jadi jangan sampai membuat ayah kecewa. Kamu paham kan, Rebecca? Sepertinya kamu perlu dikasih pelajaran, Rebecca. Sebaiknya mulai sekarang, kamu hidup sederhana dan cari penghasilan kamu sendiri. Gak cuman itu, kamu gak bakalan lagi tinggal di rumah ini. Tenang aja, Mama dan Papa masih baik hati nyariin kamu tempat tinggal. Selagi kamu lagi masa mandiri, kamu renungi sikap kamu selama ini. Dan ya, di saat itulah orang tua gue sendiri mengusir gue dari rumah. Mereka itu selalu menekan gue untuk hal-hal yang gue gak bisa sama sekali. Mereka selalu menuntut gue untuk sempurna dalam segala hal. Dan gue ngerasa jati diri gue udah gak ada lagi. Ya karena itu, kehidupan gue selalu diatur oleh mereka. 슬픈 말은 하지 말아요. So
menyakitkan tak seperti yang ku bayang. Tapi aku tak pernah lelah untuk Loh, terus siapa lagi gangguin gue pagi-pagi gini? Hah, siapa sih? Ganggu ketenangan pagi orang aja. Mau sarapan ramen aja nggak tenang nih gue. Iya, bentar. Lah, malah paketnya ditinggalin gitu aja. Ini udah dibayar kali ya, makanya ditinggalin. Tapi dari siapa ya? Gue juga nggak ada pesan paket online. Biasanya gue COD. Apa ini paket bulanan dari orang rumah kali ya? Ya udahlah, gue bawa masuk aja. Ya, gedean kotaknya doang, isinya ringan banget. Emangnya ada barang bulanan seenteng ini? Apa cuma dikirim sempak aja gua? Ada surat. Ada apaan sih? Parfum, surat, sama bunga doang. Tapi gue penasaran juga sih sama isi suratnya. Mungkin ada alamat pengirimnya. Gak ada nama pengirimnya lagi. Gimana sih ini tukang paket? Gue buka aja lah daripada penasaran. Dari sahabat kecil yang udah lama gak pernah ketemu. Mungkin lo udah lupa sama gue, tapi gue masih ingat dengan lo. Dari cara lo berbicara, senyum, mata, rambut, bahkan aroma lo masih gue ingat sampai sekarang. Parfum dan bunga ini adalah aroma setiap gue mikirin lo di setiap saat. Sahabat kecil. Terus dia tahu dari mana kalau gue suka sama Mawar? Kayaknya nih surat lama deh. Dari kertasnya aja udah ronyok-ronyok gitu. Jangan bilang ini cuma akal-akalan dari temen gue aja ngerjain. Iya, hari ini kan gue ada sekolah, Cok. Aduh astaga, bisa mampus nih gue kalau telat lagi. Aduh, harus buru-buru nih gue. Mati nih gue telat. Aduh. Emang langganan telat kamu ini ya. Sini kamu Rebecca, biar lo tak hukum kamu. Kenapa sih Pak Alex yang jaga gerbang? Kalau saat pam kan bisa gue sogok. Ngapain kamu melamun di situ? Iya Pak, bentar. Untung aja ada kamu. Nih, siram semua tanaman yang ada di sekolah ini ya. Penjaga kebun hari ini nggak masuk. Jadi kamu aja ya yang gantiin. Hello, penjaga kebun aja kerja digaji. Lah saya enggak loh Pak. Papa pikir saya mau disuruh-suruh kayak gitu? Oh ya udah, gak maksa sih bapak sebenarnya. Tapi sebagai gantinya, orang tua kamu bapak panggil ke sekolah ya. Karena kamu tuh sering bolos, telat lagi. Ya udah, bawel banget sih. Lain kali, rajin-rajin telat aja ya, biar saya nggak capek nyiram tanaman. Dasar aki-aki sialan. Gak lagi-lagi dah gue buat masalah. Rebecca masih belum datang lagi jam segini. Udah jam 7:30 loh. Halah, lo ini kayak baru kenal Rebecca kemarin aja. Dia kan emang sering telat sih. Kalau lu nggak percaya, coba deh lihat keluar jendela. Palingan dihukum di tiang bendera atau enggak nyapu halaman sekolah. Ada tuh anak, pasti habis ngewibu lagi tadi malam. Tapi gue heran sama tuh anak. Sungguh nakal kayak gitu, nilai ulangannya bagus semua, Jir. Pakai ilmu apa dah? Tuh anak telan gak sih? Woi, cowok orang Belanda. Lu
Wah, lu budak apa? Minggir gak? Lu ngapain ngeloncat ke badan gua kayak gini? Iya maaf. Salah lo sendiri juga. Udah tahu telat, enak aja lo nyelonong. Gua aja yang telat berapa menit dihukum. Sial bet gua. Ya udah lu minggir dulu, napa dah? Berat banget, Cok. Betah lu kayak gini. Dih, najis gila juga gua. Lu nggak tahu gue siapa di sekolah ini. Lu beruntung kalau lu cewek. Semisalnya lu cowok, lu udah habis di tangan gua. Paham lu? Gua nggak pernah main-main dengan ucapan gua. Camkan itu. Sekali lagi lu buat ulah, habis lu. Hah, silahkan. Ngapain kalau gue cewek? Lu takut sama gua? Gak usah sentuh gua. Enggak. Gak mungkin itu dia kan? Mana mungkin itu dia. Sikapnya aja beda jauh. Ya ini kasar banget anjir. Jam pelajaran pertama kenapa lu nggak masuk? Itu pelajaran Bunami loh. Terlebih lagi, lu nggak bosan apa datang ke sekolah dihukum mulu? Kan sayang banget loh. Nilai lo bagus, akademik lo bagus. Masa lo sia-siain gitu aja sih prestasi lo? Kan sayang banget. Bagus dari mananya? Gue juga udah mumet kali sama sekolah. Terlebih lagi nih ya, tadi pagi gue sial banget anjir. Udahlah gue dihukum karena telat. Terus ketemu lagi sama cowok sialan itu. Pakai acara ngancem gua lagi. Dia pikir gua takut. Anak cowok yang mana sih? Rata-rata kan anak cowok di sekolah ini emang resik semua. Gue tebak orangnya tinggi, terus rambutnya kayak landak gitu. Iya nggak? Nah itu jangan lupa mukanya nyebelin. Jangan bilang orang itu. Semoga aja deh Rebecca nggak cari masalah dengan dia. Rebecca, lo tahu nggak sih cowok yang kita omongin itu siapa? Dia cucu pertama dari kepala sekolah kita anjir. Dia juga tuan muda dari entertainment terkenal di kota Sakura ini. Terlebih lagi, dia juga ketua bola basket dari eskul di sekolah ini kan. Dia juga anaknya berandalan banget. Dia suka balapan liar. Tenang aja. Hari ini gue traktir kalian. Dan kalian bebas mau makan apa aja. Oh, jadi ini cucu pertama dari kepala sekolah di sekolah ini. Pantes saja tingkah lakunya semena-mena. Ternyata cucu kepala sekolah toh. Bilangin noh ke kakek lu. Gua telat beberapa menit aja masa dihukum sih. Gua sampai ketinggalan 1 jam pelajaran di jam pertama. Rebecca udah kok lo berani banget sih? Udahlah biarin aja. Tahu nih Rebecca. Ntar lu nyontek punya gua aja deh. Jangan buat masalah deh Rebecca. Ntar urusannya jadi panjang. Loh, kenapa emangnya? Kalian takut? Emangnya kalian mau terus ditindas sama orang kaya yang brengsek kayak dia ini? Mentang-mentang punya kekuasaan, jadi semena-mena aja lo. Anjir, garang banget tuh cewek cowok. Tuh cewek sama Baskara. Itu siapa, Bas? Berani banget dia ngata-ngatain lo kayak gitu. Kayaknya dia nggak tahu lo siapa di sekolah ini. Udahlah, biarin aja. Biar gue yang nyelesain ini. Biasalah, rakyat jelata. Yeh, dasar orang kaya egois. Ngomong apa lo barusan? Ulangi perkataan lo. Dasar cewek sialan. Udah, Sini lo maju. tenangin diri dulu, Bas. Jeng lo, mentang lo cewek lo senang-senang banget ngomong kayak gitu ke gua. Emangnya lo ada masalah apa? Sampai jelek-jelekin keluarga gua. Kenapa emangnya kalau kakek gua kaya? Lu nggak mampu nyaingin kita. Lu miskin. Ya udah jangan sekolah di sini. Tempat ini nggak cocok buat rakyat jelata kayak kalian. Miskin lo bilang. Biarpun gua miskin, tapi setidaknya gua masih punya akhlak. Gak kayak lu. Percuma lu lahir di keluarga orang kaya, tapi etika sama sopan santun lu gak ada sama sekali. Lu bahkan sampai ngerendahin gua.
Loh, jangan marah dong. Kalau lu memang orang kaya, ya jangan marah. Tapi kalau lu orang miskin, ya berarti terbukti kan? Berarti benar. Kalau lu orang miskin, gak mampu, dan iri sama keluarga gua. Lebih baik lu cepat pindah dari sekolah ini. Kalau lu gak mau gua permaluin tiap hari di sekolah. Udahlah Rebecca, mending kita pergi aja yuk. Ntar masalahnya jadi kemana-mana. Mending lo ngalah aja, daripada lo dikeluarin nanti dari sekolah. Ntar ortu lo jadi marah lagi sama lo. Gue nggak peduli ortu gue mau marah atau enggak. Tapi gue nggak terima kalau harga diri gue diinjak-injak sama orang kayak gini. Emangnya orang tua lo kayak apa sih? Sampai lo berani-beraninya ngatain gue orang miskin. Seenggaknya sekarang gue hidup di bawah naungan gue sendiri, bukan di bawah naungan orang tua. Emangnya kayak lo? Dasar anak mami papi. Mami minta uang dong. Jangan aja sepuas lo. Seenggaknya kehidupan gua lebih layak daripada kehidupan lo kan. Udah, mending kita pulang ke kelas aja daripada diliatin siswa lain. Malu tahu, kita ini anggota OSIS. Anjir, gua takut banget bro lu numbuk tuh cewek, sumpah. Awas aja ketemu lagi, gua bejek muka lu. Bentar, gua jadi keingat sesuatu. Teman-temannya tadi manggil dia Bas kan? Namanya Bas. Bas apa cok? Basyon. Basi. Apa Bas? Enggak mungkin itu dia. Sumpah demi apapun, lu cewek pertama yang berani ngelawan tuh orang. Lu ada masalah apa sih ke dia? Kayaknya dia tadi panas banget deh ngeliat lo. Gue cuma memperingati, hati-hati sama tuh orang. Hati-hati. Ya elah, takut amat dah lu sama tuh orang. Dia juga manusia kali, bukan monster. Mobil itu kayak nggak asing deh. Itu kan mobil mama papa. Mama, papa, kalian ngapain kesini? Loh, emangnya salah ya orang tua sendiri ngunjungi anaknya? Malam ini anggota keluarga Louis ada jamuan makan malam. Jadi kamu juga harus pergi. Gak ada penolakan, karena kamu juga anggota keluarga Louis. Jangan buat malu papa ya. Kalau kamu nurut, papa bakal tambahin uang bulanan kamu. Cuman makan malam keluarga biasa aja. Ngapain sih kalian pakai acara nyusulin aku kesini? Untuk uang bulanan, aku juga udah dapat kerja. Jadi uang bulanan aku udah lebih dari cukup. Gak ada penolakan. Pokoknya kamu harus pergi. Ya elah, ya udah aku siap-siap dulu. Iya loh Jeng, anak aku tuh susah banget kalau mau diajakin acara kayak gini. Ini anak kamu ya? Astaga, cantik banget. Mirip banget sama mamanya. Iya Jeng, ini anak aku yang kedua, namanya Abelia. Emang jarang kelihatan anaknya, soalnya dia sekolah di Amerika. Abelia, kenalin ya, ini Tante Rosa. Hello Tante Rosa, my name is Abelia and nice to meet you. Oh iya Jeng, kayaknya anak kita seumuran ya. BTW anak kamu lagi di mana? Katanya ikut, tapi kok nggak kelihatan dari tadi? Rebecca ada ikut, cuman dia emang rada susah gitu berbaur dengan orang lain. Itu dia lagi di dekat jendela sana. Jujur ya Jeng, dia tuh anaknya bandel banget. Pengen sih nyekolahin dia ke luar negeri, tapi nggak tahu kita tabiatnya di sana kayak gimana. Sedangkan sekolah di sini aja, aduh ya ampun, pusing kepala aku Jeng. Yang sabar ya Jeng. Namanya juga masih anak-anak. Ini yang gue malesin kalau gue udah ketemu keluarga Luis. Salah satunya ya ini, selalu banding-bandingin anak mereka dengan anak orang lain. Gue juga capek kali. Andai aja gue bisa pintar kayak anak-anak di luar sana, pasti orang tua gue bakalan bangga sama gue. Mah, Rebecca izin keluar bentar ya, mau nyari udara segar. Ya udah ya, jangan lama-lama. Bentar lagi acaranya mulai.
Aku saja kalau kamu kabur ya, Mama gak bakal maafin kamu. Iya. Jadi cewek ini yang sering ceritain sama Mami, ya emang cantik sih. Ngapain tuh cewek keluar malam-malam? Jangan-jangan anggota keluarga Louis. Gua samperin aja lah, gak enak juga di luar sendiri. Boleh ngobrol bareng gak? Oh lu? Kok orang kaya lu bisa ada di sini? Lu nggak tahu apa kalau ini acara keluarga Louis? Orang miskin kayak lo kok bisa masuk ke sini? Gimana dah satpamnya? Halo? Lo masih berani ngatain gua kayak gitu? Lo nggak tahu gua siapa? Gua Rebecca Mavius Louis. Dan setelah lo tahu ini, lo masih berani lagi ngejek gua. Seharusnya yang nanya itu gua. Marga lo apa sampai masuk ke sini? Hello sir, I am talking to you. Can you hear me? Jangan kurang ajar deh. Emangnya lo lebih tua dari gua? Gua 2 tahun di atas lo. Pantas saja lo cebol. Dasar cebol. Udah tua kok masih cebol sih? Sumpah nih orang ngeselin banget deh. Masa iya sih gua secebol itu anjir? Itu kayak suara mama. Ikut gua sini. Lepasin gak? Emangnya lo mau kemana sih? Udah diem aja. Ntar kita ketahuan. Kayak ada orang yang lewat. Gak ada siapa-siapa ternyata. Rebecca kemana sih? Udah tahu acaranya bentar lagi mulai. Tuh anak kemana sih? Astaga, nyusahin banget punya anak perempuan satu. Kenapa pakai cara ngumpet segala sih? Dia gak percaya kalau gue keluarga Louis. Gua tanya sekali lagi. Emangnya lo benar dari keluarga Louis? Gua gak bakal biarin lo pergi sebelum lo jawab jujur. Kenapa lo diem? Jadi lo bohong mengatasnamakan keluarga Louis. Lepasin tangan gue. Jawab pertanyaan gua. Udah gue bilang lepasin tangan gue. Lu jadi cowok kok makin kurang ajar aja. Udah gue bilang gue ini dari keluarga Louis. Lu gak percaya banget sih? Malah main kasar kayak gitu. Gue memang gak tahu lu siapa. Maaf, gua nggak. Dasar lu cowok brengsek. Dasar sial. Seharusnya gue nggak kayak gitu tadi. Bodoh. Kenapa lo jadi cowok sebrengsek ini? Sial. Pokoknya gue harus minta maaf sama dia. Aduh. Dasar sialan tuh cowok. Rebecca, kamu dari mana aja? Mama tadi nyariin kamu keluar, tapi kamu nggak ada di taman depan. Jujur ke Mama, tadi kamu kemana? Tadi Mama cariin kamu keluar, kamu nggak ada. Oh, tadi aku ke taman belakang mas soalnya.
Bohong kan? Tadi dia ada bareng aku. Ini anak cari masalah mulu dah. Lu siapa? Kita nggak kenal ya? Gak usah pura-pura kayak orang bego gitu. Lu takut dimarahi. Baskara, kalian udah ketemuan tadi? Bentar. Kalian kok kayak kelihatan asing gitu sih? Biasalah Jeng, kan udah lama nggak ketemu makanya jadi asing gitu. Kalau dulu tiap ketemu pasti pelukan. Jadi cowok rese ngeselin ini Baskara dulu yang kecil itu. Dan lu Rebecca yang mau jadi temen gua kan? Nah, sekarang kalian udah ingat kan? Kalian dulu itu sahabat masa kecil loh. Tante bahkan masih nyimpen fotonya sampai sekarang. Nah, ini foto waktu Rebecca ulang tahun yang ke-7 tahun. Masih banyak sih foto-foto lainnya. Mama juga nyimpen foto pas kalian nginep bareng. Ini tuh lucu banget. Gak mungkin gak sih? Anak cowok di dalam ini tuh Baskara. Beda banget anjir sama yang sekarang. Dulu kok kayak bocah ingusan sih. Jadi, dia anak kecil yang di foto itu. Kok beda banget ya? Mah, nanti foto waktu kecil kirim ke aku ya. Tapi foto waktu dulu sama sekarang udah beda banget ya. Dih apa sih? Cari muka banget. Gue aduin aja kali ya tingkah dia tadi pagi ke gue. Oh iya Tan, Tante tahu nggak sih kalau dia di sekolah itu nakal banget? Tadi pagi aja dia udah nyari gara-gara loh sama aku. Dan dia sampai ngata-ngatain aku loh Tan. Siapa juga yang gak kesel sama anak kayak gini? Kamu juga nakal kali Rebecca, jangan ngatain anak orang. Oh iya, jagain Rebecca di sekolah ya Baskara. Aman aja Tan, nanti Baskara jagain dia 24 jam sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain di sekolah. Deh, lu pikir gue mau dijagain sama lu? Lagi pada ngobrolin apa nih? Kayaknya seru banget. Udah lama ya rasanya nggak ngeliat kalian berdua kayak gini. Sekarang kalian berdua udah dewasa ya. Rebecca juga tambah cantik, anak papa juga tambah gagah dan ganteng ya sekarang. Oh iya Baskara, Om dengar-dengar kamu lagi nerusin perusahaan keluarga kamu ya? Hebat kamu, masih sekolah aja udah jalanin perusahaan keluarga. Nggak kayak anak Om itu. Biasa loh Om, anak muda nyari kesibukan sendiri. Kapan-kapan mungkin kita bisnis bareng Om. Iya nggak Rebecca? Lo juga mau belajar kan? Iya. Apaan sih? Ngapain juga ngelibatin gue dalam percakapan kayak gini? Udah tau gue nggak suka kalau bahas soal bisnis. Om sama papa kamu ini ada bisnis keluar kota 3 bulan. Kalau kamu mau ikut boleh juga. Cari pengalaman baru di usia muda. Siapa tahu nanti kamu sukses kayak kita berdua. Bisa aja sih papa. Hari ini cewek pertama gua ketemu dia setelah sekian lama. Tapi kenapa dia seolah-olah pura-pura gak kenal sama gua? Terlalu banyak perubahan. Sampai-sampai kita asing kayak gini ya.